Jadi, kamu pengen tahu caranya membuat animasi action ala Bima Series dari awal hingga akhir proses pembuatannya? Ini adalah video yang tepat buat kamu tonton. Gua udah nyiapin satu file karakter Bima yang sudah siap untuk diberi rigging. Kamu bisa mendownloadnya dengan gratis. Dan di akhir video, kamu bisa mempraktikannya karena step by stepnya dijelaskan dengan jelas dan mudah dimengerti. Mari kita mulai. Disclaimer, di video ini gue nggak pakai script, jadi yang emang niatnya nggak pengen belajar udah mending cabut aja, nggak usah ditonton video sampah ini. Untuk yang pengen belajar aja, dan ya silahkan, pilihan ada di jempol Anda sendiri. Langkah pertama, kita ubah dulu namanya menjadi Bima karakter. Nah, di sini gue udah nyiapin dua karakter berbeda di sini. Untuk yang baru pertama kali mencoba membuka atau menggunakan Moho, pasti bakal merasa kebingungan kalau folder ini kita buka. Nah, di sini akan muncul banyak sekali file-file yang mungkin orang itu bakal bingung. Ini kalau kita munculin nih, oh ternyata masih di hide. Kita tampilin dulu guys. Kita ubah menjadi visible, apply, oke. Nah, dia akan menumpuk kayak gini. Kenapa kok di non visible? Ya karena buat membuat sudut pandang berbeda. Simpelnya begitu sih guys. Contohnya gimana Bang Messi? Contohnya seperti ini bre. Nah, kalau kita ubah nih, ya kita pilih dulu folder setelah rigging. Ini yang udah diberi rigging. Sebenarnya riggingnya simple banget kok. Cuma smart bone-nya cuma up down doang. Kita tes dulu. Nah, ini ke atas ke bawah. Udah itu doang. Sebetulnya bisa dimaksimalin lagi, cuman males ngeditnya aja guys. Nggak tahu ya. Oke. Jadi fungsi layer yang ini, non visible, virtual bone kepala, dua folder ini, 3 folder ini yang tidak terlihat, itu adalah untuk adegan seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tinggal klik aja, nanti sudut pandangnya berbeda karena udah di setting. Ya, namanya juga konten, udah pasti settingan guys. Nah, ini dia perubahannya. Ini lagi nengok arah dari belakang kita. Nah, tiba-tiba dia sudah ada di arah 3/4 kita, mata kita guys. Perubahannya di mana? Ada di sini dong. Di sini nih. Coba kalian perhatikan. Ini non visible-nya tidak terlihat, tapi kalau kita ubah di frame 33, non visible-nya terlihat. Caranya gimana Bang Messi? Caranya nanti dulu ya guys. Ini dulu, ini baru persiapan. Nanti kalau kebanyakan informasi jadinya overwhelm, yaitu kebingungan guys. Ini kita unhide dulu. Dan pelajaran atau gue bakal sharing caranya membuat rigging ala Bima Series. Dan ini tanpa script, jadi pasti lama, banyak basa-basinya, bodoh amat. Oke, langkah pertama yaitu convert to bone. Oke, dan kalau sudah menjadi bone atau ada icon tulang di sini, berarti udah siap untuk diberi rigging. Kalau tadi masih file folder. Disclaimer, untuk file non visible body dan virtual bone ini kita abaikan dulu. Ini akan kita selesaikan di akhir video. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir kalau pengen bisa membuat karakter ala Bima Series. Dan gue juga udah nyiapin folder gratis buat kalian download biar bisa langsung praktek. Ada di komentar. Oh sorry, maksudnya ada di deskripsi. Oke, yang pertama yaitu kita pilih dulu add bone di sini. Kita buat tulang dasarnya dulu di sebelah sini.
Lalu kita bagi menjadi tulang dada bawah di sini. Tulang dada atas itu cuma istilah gua aja guys buat belajar. Setelah itu kita buat tulang tangan. Jadi kalau buat tulang tangan kita pilih dulu, kita select bone yang di sini. Kita akan hubungkan tulang tangan ini dengan tulang bagian dada atas. Pastikan ini sudah terseleksi dengan berwarna merah, lalu kita pilih add bone dan kita tambahkan tulangnya di sini. Untuk tangan kita bagi menjadi 3, yaitu ini tulang atas, bawah, dan pergelangan. Oke, kita select bone lagi di sini. Kita seleksi lagi tulang dada ini agar susunan tulangnya itu rapi. Sudah berwarna merah berarti kita pilih tools add bone di sini. Nah, karena ini tertutupi oleh dada atau badan ya, kita sembunyiin dulu. Masih tertutup oleh kaki L kita tutup. Oh, maksudnya kita unhide dulu. Sekarang kita tambahkan di sini. Waduh, ini kurang lurus guys. Nah, bisa di zoom sih. Oke, di sini. Sekarang kita tampilkan lagi kaki L dan body front. Setelah itu kita membuat tulang kaki. Jangan langsung kita pilih select bone dulu. Kita seleksi di bagian tulang dada bawah agar terhubungnya itu dari sini guys. Kita pilih add bone. Nah, di sini body front kita unhide dulu agar kelihatan ya guys. Oke, agak nyerong di sini guys. Nah, oke. Sekarang pilih tool select bone lagi, pilih tulang dada bawah, lalu pilih add bone. Sekarang buat tulangnya di sini lagi, sampai sini aja, menyerong lagi, dan seperti ini. Kita unhide lagi body front. Ini proses membuat tulangnya sudah selesai, cepet banget. Tapi kan belum nempel guys. Nih ya, kita tes ya. Kita pilih manipulate bone. Ya, jadinya kayak gini guys. Ya, karena belum di setting. Oke, kita pilih select bone. Lalu select all, Ctrl plus A, dan kita pilih bone strength. Ubah bone strength-nya menjadi 0. Di keyboard klik aja 0 lalu enter. Setelah itu kita pilih tool ini, select bone. Dan jika kita menggunakan manipulate bone, maka tulang yang sudah kita buat belum menempel pada objek yang kita buat. Kita pilih select bone lagi, dia akan kembali seperti semula. Untuk urutan membuat riggingnya, kita mulai dari atas saja, dari tangan R di sini. Tangan R itu berarti tangan kanan dari arah karakter. Oke, kita seleksi dulu tulangnya, lalu kita pilih folder tangan R. Kita pilih forearm di sini. Waduh, ternyata ini di bawah ya. Ya udahlah. Kita seleksi yang bawah dulu. Kalau sudah terseleksi bone-nya, lalu kita pindah di tools bind points di sini, kita klik dulu. Setelah itu kita seleksi semua poinnya dan kita tempelkan, satukan dengan tulangnya dengan cara klik bind points di sini guys. Nah, ini sudah menempel. Tuh kan, cek aing ge naon. Terus
Selanjutnya yaitu layer forearm, yaitu layer di sini. Kita pindah dulu ke tools select bone, kita pilih tools yang ini, tulang ini maksudnya. Pilih upper arm, lalu pilih tools bind points, seleksi semuanya. Kalau sudah terseleksi, pilih bind points. Lalu selanjutnya yaitu pilih select bone, tool select bone, pilih tulang pergelangan tangan di sini, dan kita pindah ke folder tangan. Lalu kita pindah ke sini lagi guys. Di sini muncul bind layer. Nah, kita klik dan kita klik di pergelangan tangan ini. Kalau sudah berwarna merah tebal artinya sudah menempel guys. Kita coba dulu, kita pilih karakter ini, 5 karakter, lalu pilih manipulate bone. Kita coba dulu guys. Nah, itu udah siap nih, udah siap mukul nih guys, udah menempel bahasanya. Selanjutnya yaitu folder body front. Kita lihat semua filenya. Kita mulai dari kerah dulu, dan jangan lupa pindah seleksinya di tulang dada atas. Kita seleksi dulu, pastikan udah berwarna merah, lalu pilih tools bind points, seleksi semua poinnya agar menyatu dengan tulang ini, dan kita tempelkan menggunakan bind points. Kalau sudah berwarna merah tebal seperti ini berarti sudah menyatu. Selanjutnya yaitu dasi, layer dasi. Layer dasi ini kita bagi menjadi 2, yaitu ini di atas dan ini di bawah. Karena ini masih terseleksi di tulang atas, langsung aja karena posisinya masih di tools bind points. Pilih sampai sini guys. Lalu pilih bind points. Sekarang pindah ke tulang dada bawah, dan sebelum pindah kita pilih select bone. Pindah ke tulang bawah, sudah terseleksi, pilih bind points dan kita seleksi semua poinnya. Tempelkan dengan cara pilih bind points. Napas dulu guys. Selanjutnya yaitu layer kerah jas. Kita pilih dulu. Kalau ini udah pasti tulang dada atas, jadi kita seleksi dulu tulang dada atas. Sudah terseleksi, pilih layer tools bind points, seleksi poinnya dan tempelkan. Lalu kemudian kita pindah lagi tools select bone, pilih tools, pilih bone dada bawah, pilih tools bind points, seleksi lagi dan tempelkan. Oke, kita tes dulu guys. Manipulate bone. Oke, ini udah menyatu. Selanjutnya yaitu just body front. Kita pilih dulu tulang dada atas di sini guys. Terlihat ya. Pindah lagi ke tools bind points, kita seleksi semuanya sampai sini. Sampai sini kali ya. Coba dulu guys, sampai sini guys. Sampai sini aja guys. Nah, bind points, dan sekarang kita pilih tools select bone. Kita pilih dada bawah, seleksi lagi, lalu pilih tools bind points dan seleksi lagi. Sudah terseleksi, satukan lagi. Kita coba dulu pakai manipulate bone. Ya guys, sepertinya something wrong. Kita coba dulu.
pilih yang atas, kita ubah lagi, kita perbaiki lagi. Yang atas nih harusnya coba kalau segini gimana. Ini aja guys, jadi yang atas ini. Oke, bind points sudah terseleksi, pilih select bone lagi, pilih tulang dada bawah. Nah, ini kita jadiin di tulang bagian bawah. Nah, oke, perfect. Belakang masih belum nempel karena masih ada kemeja. Sekarang kita pilih select bone, pindah ke layer kemeja. Untuk layer kemeja kita coba dulu guys, pilih yang atas ini, dada atas, lalu pilih tool select point. Di sini kita coba dulu sampai sini kayak gimana hasilnya. Bind points. Ternyata tidak cocok guys. Jadi kita pilih bind points lagi, kita sampai atas saja. Oke, lumayan. Kita tinggal bisa ubah kok di sini di kemeja, lalu kita pilih tools transform point, kita lebarin aja ke sini karena ini kan di belakang ya. Jadi nggak apa-apa dapurnya kotor tapi penonton tidak tahu. Begitulah animasi. Oke, selanjutnya itu masih di kemeja, kita pilih tulang dada bawah, kita select dulu, lalu kita pilih bind points, dan sekarang yang belum terseleksi kita gabungkan dengan tulang dada bawah dan bind points. Coba dulu guys, ya not bad lah ya. Ini sebenarnya bisa diatasi, ada caranya menggunakan action, tapi nanti pusing takutnya. Pelan-pelan dulu guys. Kita kalinya di sini aja. Coba ya. Nah. Ya, perfect sampai sini. Sampai sini masih perfect. Oke. Body front kita anggap sudah selesai. Lalu kepala ini paling simple guys. Karena tinggal seleksi tulang kepalanya aja. Kalau udah terseleksi, lalu kita pilih tools bind layer di sini. Kalau sudah, kita seleksi lagi layarnya. Kalau sudah berwarna merah tebal artinya sudah menempel guys. Kita tes dulu menggunakan tools manipulate bones. Ya, sudah nempel. Biasanya para animator leher dan kepala itu dipisah, tapi karena saat proses menggambarnya sudah digabung jadi males guys ngerapiinnya. Yang penting kalian tahu aja cara membuat riggingnya. Oke, ini udah dianggap selesai. Lalu selanjutnya yaitu folder kaki R. Kita buka foldernya. Di kaki R ini kita seleksi dulu, pindah yang terseleksi itu jangan di tangan tapi di kaki. Pilih select bone. Nah, kaki R itu kita balik lagi ke folder. Nah, kita pilih folder kaki R dulu. Setelah itu kita seleksi tulang kakinya, lalu pilih tools bind points, kita seleksi lagi seperti tadi. Nah, ini juga cukup krusial guys. Kalau pengen buat lekukan di dengkul itu benar-benar harus pas antara sambungan tulang kaki ini dan poin yang ada di sekitarnya. Kita
Kita coba dulu. Tinggal bind points doang. Nah, kalau sudah berwarna double merah berarti sudah terikat. Kita pindah lagi di kaki bawahnya, pilih bind points dan kita seleksi lagi. Sampai sini aja guys. Kita bind point lagi, pilih select bone di sini. Nah, ini akan menyatu di tulang bawahnya. Selanjutnya yaitu tulang sepatu R. Nah, tulang sepatu R karena yang terseleksi masih di sini karena berwarna merah, jadi kita buat kakinya itu sampai di sini guys. Nah, lalu bind points. Selanjutnya kita pilih select bone, pilih di sini dan kita seleksi lagi. Yang belum terseleksi, ini masih ada yang belum terseleksi. Caranya pencet shift lalu seleksi seperti ini dan bind points. Kita coba dulu guys. Pilih manipulate bone di sini dan boom. Ini ada yang cacat tapi bisa diatasi menggunakan tools action. Caranya gimana Bang Messi? Ya beli kelasnya dulu dong gitu, atau kamu komentar dulu deh biar tahu yang nonton tuh oh sampai sini gitu, ada orang gabut nonton. Oke, setelah itu pilih select bone. Caranya masih sama untuk kaki yang kedua atau kaki L. Kita unhead lagi. Nah, kaki L. Nah, di kaki L ini ada objek tambahan, yaitu untuk menutupi bagian depan kakinya, yaitu ini. Tujuannya untuk menutupi gerakan bolong kayak aneh aja gitu guys, kalau nggak ada penutupnya. Tapi kalau kamu bisa mengkreasikannya, ya nggak apa-apa. Ini bukan aturan baku karena bukan matematika. Ya nggak ada aturan baku, sesuai project kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita tempelkan lagi tulang dan objeknya. Pilih tulang ini, lalu bind points, dan kita buat bindnya sampai sini, seleksi sampai sini dan bind points. Selanjutnya yaitu tulang kaki bawahnya, pilih tools select bone, seleksi bone-nya, pilih tools select point dan kita seleksi sampai sini guys. Bind points untuk mengikatnya, lalu pilih masih di sini guys, masih di sini. Ini pilih tool select bone dan kita pindahkan dulu guys di sini nih, di tulang ini. Kita pilih lagi tools bind points dan kita seleksi di sini. Oke, lanjut yaitu layer sepatu L. Pilih layernya. Kalau sudah berpindah, ini masih aktif ya guys, jadi kita tinggal seleksi aja. Nah, ini enggak kita ikutin, lalu kita pilih bind points dan sekarang pindahkan seleksinya ke tulang yang di sini. Nah, sekarang pilih bind points dan kita seleksi lagi, tekan shift lalu drag mouse-nya biar terseleksi semuanya dan pilih bind points. Saya rasa ini udah semuanya ya guys. Oh belum guys, masih satu tangan L lagi. Sebetulnya prosesnya masih sama, tapi ya udahlah ya. Ini forearm, lengan bawah,
kita seleksi dulu tulangnya, pilih bind points, seleksi semuanya, bind points, pindah ke upper arm, seleksi tulangnya, dan pilih bind points, seleksi semuanya, tempelkan menggunakan bind points di sini, lalu pilih tangan. Nggak kelihatan nih guys, ketutupan tangannya, bisa di hide dulu body front dan kaki L. Nah, kita berada di folder tangan, lalu kita pilih tools, bind layer, dan pilih di sini, maka sudah menempel. Oke, kayaknya sudah terikat semuanya, tinggal kita unhide objek body front dan kaki L. Kita tes dulu. Oke, masih menyatu, sudah menyatu, kepala sudah menyatu walaupun kurang perfect, kaki sudah menyatu walaupun bolong, bisa diperbaiki. Caranya gimana? Tonton dulu guys. Oke, secara keseluruhan ini sudah bisa digerakkan, tapi masih ada beberapa kebocoran, bocor, tapi itu bisa diatasi. Caranya gimana? Menggunakan action. Gue minum dulu guys, capek anjing, capek asli. Minum dulu guys, bentar guys. Sekarang gue udah minum dan kita lanjut dulu. Oke, kita jangan seleksi dulu. Sebelum membuat action, kita membuat target bone dulu. Target bone itu biar kakinya tuh napak tanah, biar nggak kayak orang sombong gitu, nggak napak tanah. Caranya gimana? Seperti ini. Kita jangan ada yang terseleksi dulu, lalu pilih add bone. Bebas ya nyerong atau gimana. Ini sudah terbuat dan kita pilih select bone, pilih di workspace-nya mana aja, yang penting tidak ada yang terseleksi. Lalu buat lagi, pilih lagi add bone di sini dan kita buat lagi. Dan setelah itu tekan shift dan pilih tulang yang tadi kita buat yang di bawah ini. Kalau kita lihat reparent bone, dia itu nggak ngikutin ke siapa-siapa guys, struktur tulangnya. Kita bone strength-nya kita nolin aja dulu. Lalu setelah itu kita select lagi, kita ganti namanya di sini menjadi target. T itu target R. Dan di sini kita klik di workspace agar tidak ada yang terseleksi, seleksi di sini dan kita ubah namanya menjadi target L left. Seleksi dulu. Dan selanjutnya yaitu kita pilih bone di sini, seleksi di kaki R, lalu pilih di sini di bar atas. Oh sorry. Sini dong bone constraint. Lalu target bone-nya kita ubah menjadi target R, yaitu kalau sudah jadi akan muncul tanda seperti obat nyamuk di sini. Kita select lagi di kaki L dan kita ubah menjadi target L dan kita close seperti ini. Kita tes dulu menggunakan manipulate bone. Kalau sudah berarti ini sudah bisa diangkat guys. Tuh. Udah bisa diangkat dan bisa diperbaiki. Oke. Kita tes dulu di frame 1. Oke. Kayak gini. Nah, mukulnya, kita hapus aja. Oh, ternyata ada kesalahan guys.
Di mana salahnya? Yaitu di folder kaki L. Kita ke folder kaki L dulu. Nah, oh ini kaki R bos, kaki L di sini. Yang ini untuk menutupi kaki itu harusnya menempel di bone sini guys, dada bawah. Jadi kita ubah dulu. Caranya pilih tulang dada bawah seperti ini, lalu pilih bind points. Sekarang kita seleksi dulu, tahan shift masih sambil gerakan mouse-nya, seleksi dan pilih bind points seperti itu. Dan jika kita gerakan di sini, maka coba kita bukanya dari sini. Nah, maka ini akan ada penutupnya guys, biar kelihatan ini aja guys, nggak terlalu kaku ya. Step selanjutnya yaitu membuat action. Di sini sudah ada action. Kalau yang belum, berarti pergi ke Windows dan pilih action di sini. Kalau kita uncheck maka dia akan hilang, tapi kalau kita checklist maka dia akan muncul. Cara membuat action yaitu kita pindah dulu keyframe-nya di frame 1. Setelah itu kita seleksi di sini di kaki. Sorry, ini malah terbuat ya menjadi animasi. Oh, direkam maksudnya. Kita hapus dulu. Kita ulangi, kita klik di sini di kaki yang akan diperbaiki. Kalau sudah terseleksi, kita pindah ke frame 1. Setelah itu kita pilih new action dan kita buat di sini kaki L, KL. Udah gitu aja, lalu oke. Oh god damn it. Masih gagal boy. Kalau merah itu berarti gagal, kalau biru itu berhasil. Karena kalau merah itu untuk bukan action guys. Kita Ctrl Z, kita seleksi dulu. Setelah itu kita pergi ke new action di sini. Oke, biarin aja namanya B16. Kita okein. Kalau di timeline sini berwarna biru berarti berhasil, tapi kalau berwarna merah berarti itu gagal guys. Setelah itu kita putar dulu bentuk kakinya agar nanti saat kakinya ditekuk itu terlihat tidak berantakan. Oh sorry. Nah, saat ada icon seperti ini memutar, kita tinggal putar aja ke sini. Nah, ini kan nggak rapi guys. Kita bisa rapiin di sini di kaki L. Nah, ini dia. Kita seleksi aja dulu. Kita zoom biar kelihatan. Nah, kurang lebih nanti saat ditekuk tuh kayak gini. Kalau sudah, kita pergi ke main line di sini. Ini ada beberapa rekaman yang udah dibuat karena di sini ada folder setelah rigging yang sebelumnya udah gua buat. Jadi di sini muncul juga. Jadi diabaikan saja. Kalau sudah mau disimpan, klik 2 kali pada main line. Oke. Sekarang kita coba dulu menggunakan manipulate bone dan coba kita pindah di sini. Sudah manipulate bone. Nah, kayak gini guys. Masih bisa dirapiin, caranya menggunakan action. Ini kalau berarti mentoknya tuh di sini guys. Jadi kalau adegan
nendang atau menggunakan dengkul itu masih bisa dirapin lagi. Caranya seperti tadi. Kita harus menyesuaikan dengan poinnya. Akan sangat lama. Yang penting caranya udah tahu dulu. Begitu juga di kaki kanannya. Sudah terseleksi, pindah ke timeline 1 atau frame 1 lalu new action. Kalau sudah, klik OK. Warna biru berhasil berarti. Tunggu sampai cari sampai ikonnya memutar. Nah, di sini dia sudah memutar. Oh, jangan dipindah guys, tapi diputar. Nah, diputar di sini. Oke, kita ke kaki R dan kita seleksi. Nah, di sini dia bisa diputar juga ini. Memang agak ngejelimet sih, tapi ya gimana kalau nggak bisa gambar frame by frame tapi pengen buat animasi, ya begini caranya guys, nggak ada pilihan lain. Coba dulu klik 2 kali untuk menyimpan, manipulate bone, dan kita coba. Ya lumayan tuh, bisa nendang tuh. Nah, kalau ada anomali tulang seperti ini, ada juga caranya guys. Caranya seperti ini. Kita pilih select bone. Anjing, ini udah ngerekam belum ya? Udahlah, udah, ini mah udah ngerekam. Caranya yaitu pilih di sini, kita seleksi kakinya, bone constraint, lalu arc key solver. Ini juga sama. Biar dia nggak muternya anomali. Oh, masih anomali guys. Ya, gimana dong? Ini karena di frame 0, tapi kalau kita di frame saat membuat animasi, dia sudah rapi guys. Nggak bisa tulang yang aneh-aneh lagi. Nah, ini dia. Ini kalau mukul biasanya, nah ini kan ada ketutup nih. Gimana caranya Bang Messi? Caranya ada. Komen dulu biar ketahuan nonton sampai mana. Terus segitu aja dulu. Kalau ada yang kebingungan, kamu bisa tanya di bawah di kolom komentar. Kalau nggak ada komentar, berarti nggak ada yang nonton. Ya, jadi itu aja dari gua. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komentar. Kalau kalian pengen belajar lebih dalam bagaimana caranya, silahkan gabung di kelas gua. Kalau ada pertanyaan, ya saya siap menjawab semampu gua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan bye-bye. Serahkan wanita yang ada di dalam mobil itu pada kami, maka kamu akan pulang dengan selamat. Kalian pikir saya akan takut? Tidak ada satupun dari kalian yang mampu menyentuh wanita itu. Bacot! Terima kasih sudah menonton. Buat kamu yang ingin belajar cara membuat konten animasi tanpa jago gambar, gabung di kelas Jadi Kreator Animasi. Di kelas ini, kamu akan belajar secara lengkap dari prinsip dasar animasi hingga konten animasi pertamamu dengan menggunakan software Moho Pro. Garansi 100% buat kamu, pasti bisa membuat konten animasi vertikal. Link pembeliannya ada di deskripsi dan bio profile.
Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video terbarunya.